Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Yang terhormat Ibu Nurse Putri Wulandini selaku dosen mata kuliah keperawatan anak. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai terapi bermain peran pada anak. Perkenalkan, saya Wilda Mufidah, NIM 2314401035. Saya berasal dari Universitas Abdurrab, Prodi D3 Keperawatan. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa sih itu terapi bermain peran? Terapi bermain peran adalah metode bermain di mana anak-anak berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu untuk mengekspresikan emosi dan belajar keterampilan baru. Contohnya seperti bermain dokter-dokteran, menjadi guru, menjadi polisi, atau karakter lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuannya. Apa sih tujuan terapi bermain peran pada anak? Nah, tujuannya yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial. Nah, diharapkan setelah anak bermain peran tersebut, keterampilan sosial anak itu meningkat. Yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi. Setelah anak tersebut bermain peran, diharapkan komunikasinya menjadi lebih baik. Yang ketiga, membantu anak mengekspresikan perasaan. Yang keempat, mendorong kreativitas atau imajinasi. Yang terakhir, mengatasi rasa takut atau kecemasan melalui simulasi peran. Nah, tujuan yang terakhir ini, di saat anak tersebut sudah melaksanakan terapi bermain peran, nah anak tersebut dari yang awalnya merasa takut, dia akan merasa tidak takut lagi. Yang dari dia merasa cemas, dia sudah tidak cemas lagi. Dikarenakan dia sudah melaksanakan terapi bermain peran tersebut. Nah, kita lanjut slide selanjutnya, manfaat terapi bermain peran. Nah, manfaat yang pertama yaitu meningkatkan empati dan kemampuan memahami orang lain. Nah, jika anak tersebut sudah melaksanakan terapi bermain peran, anak tersebut mempunyai empati yang tinggi terhadap orang lain, dan dia lebih gampang memahami perasaan orang lain. Nah, selanjutnya manfaatnya melatih keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, mengurangi stres dan kecemasan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Setelah anak tersebut sudah bermain terapi bermain peran, rasa kepercayaan diri anak tersebut meningkat. Dikarenakan dia sudah pede karena sudah melaksanakan terapi tersebut. Yang terakhir, melatih keterampilan motorik atau menggunakan alat peraga. Di waktu anak bermain peran, itu kan menggunakan alat peraga seperti boneka-bonekaan. Nah, di situ kita dapat melatih keterampilan motorik anak tersebut. Baik, kita lanjut ke tahapan pelaksanaan terapi bermain peran. Tahapan yang pertama adalah observasi anak, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dan minat anak tersebut. Jika kita melaksanakan terapi peran bermain pada anak, kita harus tahu apa sih minat adik tersebut, apa minat anak tersebut. Kita tanyakan, sebelum kita bermain, kita tanyakan, adik sukanya apa? Suka bermain peran apa? Misalnya dia bilang, Kak, saya sukanya bermain peran dokter-dokteran. Nah, berarti itu adalah minat anak tersebut. Tahapan yang kedua, perencanaan aktivitas, yaitu menyediakan tema dan alat bermain. Tadi adiknya sudah memilih terapi bermain peran dokter-dokteran. Nah, kita sebagai perawat
kita harus menyediakan alatnya. Seperti misalnya kita menyediakan boneka sebagai pasiennya dan adik tersebut sebagai dokter-dokterannya. Tahapan selanjutnya pelaksanaan. Nah, yaitu anak bermain peran dengan bimbingan terapis atau orang tua. Di saat kita melaksanakan terapi bermain peran pada anak, diharapkan selalu dalam bimbingan orang tua. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi yaitu melihat respon dan perkembangan anak setelah sesi bermain. Nah, setelah kita bermain terapi bermain peran tersebut, kita evaluasi anak tersebut. Kita lihat apakah anak tersebut setelah kita terapi bermain, anak tersebut sudah merasa ceria atau sudah yang dari cemas sudah tidak cemas lagi, atau yang dari penakut jadi tidak takut lagi. Nah, kita harus evaluasi setelah bermain tersebut. Oke, selanjutnya, nah, ada contoh kasus nyata yang menceritakan bahwa anak yang berhasil melalui terapi bermain peran, seperti anak pemalu yang menjadi lebih percaya diri setelah bermain peran. Nah, yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwasannya ada bukti nyata yang menyatakan setelah bermain peran pada anak yang jadi penakut dia jadi berani lagi. Seperti itu. Oke, itu saja teori terapi bermain peran pada anak yang dapat saya presentasikan. Ya, diharapkan setelah kita melaksanakan terapi bermain peran pada anak tersebut bisa lebih ceria, tidak takut lagi, dan terhindar dari kecemasan-kecemasan yang sebelumnya terjadi. Nah, saya selaku pembawa materi, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.